Halo guys, ketemu lagi dengan gue Angga di Few Minutes with Mas Angga. Kali ini gue akan sharing-sharing tentang kalau misalnya kalian beli saham rugi, harus ngapain nih gitu. Sebelum gue mulai, gue mau say thank you dulu untuk kalian yang udah support channel gue. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan juga follow gue di Instagram dan YouTube. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin, jangan lupa untuk rekomen ke teman kalian, kenalan kalian, atau keluarga kalian yang mau belajar investasi, terutama investasi saham. Ya, di kesempatan yang sama, gue juga mau ingetin kalian untuk selalu jaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian dan juga keluarga kalian. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya guys ya. Ngomong-ngomong pandemi ini guys, menarik nih. Tahu nggak? Karena pandemi COVID-19, indeks harga saham gabungan Indonesia itu udah turun 23% year to date. Maksudnya, misalnya kalian punya investasi saham nilainya 1 juta nih di awal tahun. Nah, sekarang nilai investasi kalian tuh hanya tinggal Rp770.000 atau kalian menderita rugi Rp230.000. Pastinya buat investor saham tahun ini adalah tahun yang berat, tapi jangan lupa untuk terus pantang menyerah karena sebenarnya sih tetap ada kesempatan ya di kala sulit ya di dalam investasi saham gitu. Nah, gue mau ngomongin nih tadi, kalau misalnya gue lagi rugi di saham, kita harus ngapain gitu. Ada beberapa hal sih guys yang bisa kita lakuin ya, tapi yang paling penting pertama-tama kalian harus tetap tenang dan juga coba cari tahu yang nyebabin harga saham turun itu apa gitu ya. Penyebab harga saham turun kan macam-macam, ada yang sifatnya struktural atau global, misalnya ya karena COVID-19 gitu loh. COVID-19 pandemi ini kan udah nurunin ekonomi kita, ya udah otomatis harga saham pada turun juga gitu loh. Nah, ada juga yang penyebab harga saham turun itu sifatnya company spesifik atau ya spesifik di perusahaan yang kalian beli sahamnya. Misalnya perusahaan itu lagi menghadapi masalah hukum misalnya, jadi ada denda harus dibayar, otomatis harga sahamnya turun kan. Atau misalnya sektor perusahaan tersebut lagi lesu juga gitu. Pokoknya intinya hal-hal yang spesifik ke company tersebut. Nah, penyebab harga saham turun bisa juga sifatnya temporer atau jangka pendek dan juga permanen atau jangka panjang. Jadi intinya kalian harus tahu dulu nih turunnya harga saham yang kalian beli itu kenapa. Nah, walaupun seperti itu, bagaimanapun kalian harus tetap ngelakuin sesuatu kan kalau harga saham kalian turun. Ada 3 hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama yaitu bertahan atau diemin aja. Ini bisa kalian lakuin kalau misalnya kalian udah tahu nih penyebab harga sahamnya turun itu ya sifatnya temporary gitu loh. Jadi ya udah santai aja, diemin aja gitu loh. Misalnya harga sahamnya turun karena ya COVID-19 gitu loh. Kan kita udah sering dengar nih berita-berita di media massa kalau misalnya vaksin-vaksin akan tersedia akhir tahun. Mulai tahun depan harusnya COVID-19 udah mulai mereda. Nah, kira-kira seperti itu. Ya udah sekarang kita santai-santai aja gitu loh. Tunggu sampai vaksinnya keluar. Tahun depan harga sahamnya mudah-mudahan naik seperti yang kita perkirakan gitu loh. Gitu. Jadi itu yang pertama yang bisa kalian lakuin ya. Jadi bertahan atau diemin aja. Yang kedua, kalian juga bisa beli di harga bawah atau average down. Nah, ini bisa kalian lakuin kalau penyebab harga sahamnya itu turun karena nggak jelas gitu loh. Jadi kalian udah tanya kanan kiri, udah tanya sama expert atau temen yang kalian kenal yang tahu tentang dunia saham, kenapa sih harga saham ini turun? Nggak tahu bro gitu, nggak ada berita juga, dari company juga nggak ada rilis apa-apa misalnya. Atau mungkin ya ada investor besar tiba-tiba jualan aja dengan size besar gitu loh, tapi nggak ada berita, nggak ada motivasi yang kalian tahu gitu loh. Nah, bisa nih kalian kalau udah tahu seperti ini, kalian beli lagi harga saham di saham tersebut di harga saham yang lebih rendah. Nah, karena biar narik harga rata-rata saham kalian turun atau istilahnya average down yang tadi gue bilang gitu loh. Hopefully kalau misalnya jualannya udah mulai reda misalnya, si investor tadi yang gue bilang ya, dia jualan udah mulai mereda,
ya hopefully kan tinggal naiknya kan, tinggal belinya gitu loh dari investor lain, jadi harga sahamnya bisa naik lagi gitu. Atau juga mungkin misalnya kalian yakin banget misalnya harga saham ini turun sifatnya sementara banget nih gitu loh, terus kalian yakin minggu depan akan naik lagi, yaudah kalian langsung beli aja di harga bawah gitu loh, otomatis harga kalian akan secara rata-rata akan ikutan turun, dan ya mudah-mudahan minggu depan harga sahamnya naik. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu cut loss dan move on. Nah ini udah langkah paling terakhir banget deh. Kalian misalnya kalian udah nggak bisa apa-apa lagi gitu, udah angkat tangan gitu loh, karena ya mungkin penyebab harga sahamnya turun itu udah sifatnya jangka panjang atau permanen ya. Bisa karena company spesifik yang tadi gue bilang, karena mismanagement misalnya, atau karena ya sektornya itu memang udah sunset gitu, sunset industry gitu, jadi nggak ada prospek pertumbuhannya tuh nggak banyak lagi gitu loh. Jadi harga sahamnya untuk recover ke level pas kalian beli mungkin udah sulit banget gitu misalnya. Ini permisalan ya, atau alasan-alasan lain lah yang membuat kalian ya udah deh mending gue cut loss aja gitu. Nah tapi cut loss ini juga penting nih guys, kalau misalnya pada saat yang bersamaan kalian nemu peluang cuan atau untung di saham lain gitu loh. Kalian udah tahu nih, kalian udah analisa, udah tanya-tanya kanan kiri, ini saham akan naik harganya. Ya udah mending cepet-cepet pindahin aja, cepet-cepet cut loss, pindahin uang kalian ke saham yang satunya lagi. Hopefully, mudah-mudahan kalian bisa recover loss kalian dari saham yang satunya lagi malah, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Pada intinya sih kita harus sabar ya, kalau lagi rugi tuh harus sabar dan jangan nyerah gitu loh, karena kesempatan selalu aja ada di dunia investasi saham. Nah, sebelum gue udahin, gue mau tanya nih sama kalian. Kalian yang udah pernah investasi saham terus rugi, kalian biasanya ngelakuin apa? Jangan lupa komen-komen di bawah ya. Kali aja kan kita bisa belajar bareng ya dari pengalaman kalian gitu. Nah, atau enggak misalnya kalian mau nanya-nanya mengenai topik saham lain atau apapun, feel free to comment down below ya guys ya. Itu aja episode Few Minutes with Mas Angga kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di Few Minutes with Mas Angga berikutnya ya guys ya. Salam sehat selalu.